Sidang gugatan cerai Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika terhadap suaminya anggota DPR RI Didi Mulyadi kembali digelar di Pengadilan Agama Kabupaten Purwakarta. Rabu, 1 Februari 2023. Sidang gugatan cerai kali ini dengan agenda menghadirkan dua saksi dari tergugat, yakni Nono dan Aep dari satu anggota polisi Polres Purwakarta. Agenda sidang hari ini yaitu menghadirkan saksi dari pihak tergugat untuk menguatkan bukti yang sudah disampaikan pada minggu yang lalu dari pihak tergugat, gitu ya. Tadi kita mendengarkan bahwa pihak tergugat itu menyampaikan dia menafkahi saya dengan dasar biaya pilkada, gitu ya, pembelian telur, pembelian beras, terus kemudian ada juga nafkah yang dia berikan, gitu ya, kepada saya, katanya membayar tagihan listrik untuk beberapa lokasi rumah. Tadi hampir 10 rumah ya, 10 rumah, termasuk adalah rumah putra yang paling besar AA Maula, gitu. Kemudian juga tadi membayarkan apartemen Yudhistira. Memang yang anak saya Yudhistira sedang berkuliah, kemudian membayarkan biaya apartemennya dan biaya kuliah semester pertama, gitu. Terus kemudian juga tadi diakui kemudian memberikan nafkah saya dengan membayar DP mobil Alphard, yang mobil Alphard itu sudah tidak ada sebetulnya, sudah diambil oleh leasing ya, karena waktu itu sudah tidak bisa dibayarkan cicilannya, sehingga saya katakan sudahlah, ambil kembali oleh leasing mobilnya, yaitu membayarkan DP mobil Alphard 200 juta itu dijadikan bukti untuk memberikan nafkah kepada saya, gitu. Nah itu ya Bu ya, tadi biaya pilkada. Kemudian ada juga dia mengklaim 1 miliar dibebankan kepada saya sebagai nafkah untuk membayarkan hutangnya saudara Haji Aming sebagai wakil bupati ke Mang Daeng, saudara Daeng waktu itu, untuk biaya saksi pilkada pasangan Anne Aming. Nah, pasangan Anne Aming itu waktu itu biaya saksinya adalah ternyata katanya Haji Aming pinjam ke saudara Daeng, dan itu hari ini dibayarkan oleh tergugat katanya. Nah, mungkin saya juga nggak paham ya, nanti pertimbangan hakim apakah kemudian biaya pilkada itu bisa disebut sebagai biaya nafkah rumah tangga saya sebagai istri, ataukah seperti apa, gitu ya. Jadi saya juga nggak tahu gitu. Saya ini aja, simpel saja. Saya sebagai istri itu hanya mengatakan bahwa seperti istri yang lainnya pun kebutuhan kami itu, misalkan kebutuhan sehari-hari ya, untuk makan di dapur, baju saya sehari-hari, anak saya Detira, anak saya Neng Iyang, kan itu tidak ada dalam nomenklatur. Petugas jaga dipersilakan masuk ke ruang sidang 1. Itu kebutuhan pribadi itu tidak ada dalam nomenklatur pemerintah daerah. Kalaupun saya ada intervensi dari pemerintah, itu hanya baju dinas. Masa saya setiap hari harus pakai baju dinas? Masa tidur juga saya harus pakai baju dinas? Gitu kan. Jadi saya simpel gitu. Artinya biaya nafkah itu adalah untuk kebutuhan sehari-hari, makan. Nah, makan pun kan tidak selalu, contoh misalkan makan anak saya Neng Iyang, itu kan kita belanjanya ke supermarket ya. Itu kan tidak ditanggung oleh negara, gitu. Jadi yang ditanggung oleh negara itu hanya berdasarkan yang tercantum dalam SIPD. Tidak ada nomenklatur, misalkan membeli popok bayi, kan nggak ada gitu. Atau nomenklaturnya membeli baju atau membeli tas gitu. Apakah tas saya gitu diberikan oleh negara? Enggak juga. Atau misalkan sepatu saya diberikan oleh negara, tidak ada nomenklatur itu, gitu kan. Tapi kalau baju dinas, ya
PSL, PSH, PSR gitu kan, PDH. Masa saya sehari-hari harus pakai baju dinas kan gitu? Itu menjadi kebutuhan seorang istri. Hanya simpel saja, hanya tadi tergugat banyak menyampaikan bukti-bukti menafkahi saya urusannya dengan biaya pilkada gitu kan. Contoh misalkan tadi membayarkan hutang material saudara Haji Aming. Karena Haji Aming punya hutang ke material katanya tuh. Uangnya dipakai untuk Nah terus kenapa nggak bisa bayar hutang ke material? Kata Haji Aming dipakai untuk biaya pilkada. Siapa pilkada siapa? Pilkada Ambu Ane sebagai calon bupatinya dan Haji Aming sebagai wakil bupatinya. Lah berarti kan kewajiban dia juga. Nah kenapa harus dibebankan semuanya ke saya gitu kan? Terus ini urusannya pengadilan agama itu urusannya adalah rumah tangga, apa hubungannya dengan kebutuhan rumah tangga saya gitu. Bu, Saya saksi juga yang diajukan oleh si tergugat berapa orang dan siapa aja? 2 orang, yang pertama adalah saudara Yono sebagai sekrinya, yang kedua adalah saudara Aep. Tadi juga kita mempertanyakan. Aep yang anggota polisi itu, Bu? Betul, Ibu Haji Ika sebagai lawyer saya mempertanyakan ke saudara hakim karena kalau dari aturan kesatuannya yaitu Polri seharusnya disampaikan juga adalah izin gitu kan, sebagai anggota Polri itu dari izin dari atasannya. Tapi tadi saksi yang satu ini tidak bisa memperlihatkan bahwa dia sudah diberikan izin dari kesatuannya, yaitu dari izin dari atasannya. Tapi itu nanti jadi pertimbangan saudara hakim lah. Gitu. Jadi pembuktian bukti tertulis yang kami sampaikan pada minggu yang lalu pada persidangan sebelumnya, maka hari tadi dijelaskan lagi dengan pembuktian para saksi yang menyatakan kebenaran bukti itu. Jadi tadi saksi saya membenarkan, menguatkan bahwa bukti-bukti tertulis itu sudah benar adanya. Beliau-beliaulah yang mengeluarkan ceknya, beliau-beliau yang langsung membayarnya, beliau-beliau yang langsung menandatangani kuitasi dan seterusnya. Termasuk dana kampanye pilkada? Termasuk dana kampanye pilkada. Gini teman-teman sekalian, nggak mungkin itu angka 10 itu tiba-tiba ada kalau tidak ada angka 1 sampai dengan 9. Nggak mungkin penggugat itu jadi bupati kalau tanpa peran serta tergugat. Nggak mungkin Ambu Ane itu jadi bupati kalau, mohon maaf ya, syariatnya itu kan karena Ambu Ane ini bukan pengurus partai kan, bukan tokoh sebelumnya, hanya ibu rumah tangga, bukan hanya ibu rumah tangga, istrinya Haji Deddy Mulyadi gitu. Nah, kebetulan beliau menjadi istrinya Deddy Mulyadi sehingga dicalonkan untuk bupati, dan keberhasilan itu tidak serta merta. Dia ada tahapan dari sejak mulai perencanaan, tahapan dan bahkan sampai pelaksanaan itu semua Deddy Mulyadi yang bertanggung jawab, dan peran serta beliau itu sangat besar sekali, luar biasa itu. Dari mulai ide pemikiran sampai dana, beliaulah yang bertanggung jawab tentang itu. Tadi kan yang ditanyakan Ambu katanya nafkah pribadi, seperti apa? Nafkah pribadi penggugat itu kan tidak seperti kita hari ini nih, untuk beli beras 1 liter, nih untuk beli cengek setengah kilo, nih untuk beli daging, bukan seperti itu. Kalau di Mulyadi sekali kasihnya kan puluhan juta, bahkan miliaran. Saya bilang sebelumnya, Kang Deddy itu tidak hanya ngasih ikannya tapi ngasih kailnya juga. Ya, itu jelas lah. Saya bilang tadi nggak mungkin ada angka 10 kalau tidak ada angka 1 sampai 9. Angka 1 sampai 9-nya adalah klien kami, Haji Deddy Mulyadi. Itu dari aku. Tadi ada saksi yang dari lembaga negara, katanya nggak ada izinnya Pak? Itu, nah ini nih, nggak ngerti kalau begitu. Yang dibutuhkan hari ini kena kesaksian. Urusan izin dan sebagainya nanti urusan pengadilan, dan pengadilan memberikan mempersilahkan untuk memberikan kesaksian. Iya, jadi tidak ada masalah. Dari pihak Kang Deddy optimis bahwa gugatan ini akan kalau saya ditolak? Sangat optimis ya, karena meskipun nanti pada akhirnya adalah kewenangan hakim, tapi kami sudah memberikan yang terbaik, memberikan bukti-bukti, fakta-fakta yang benar, itu tidak sesuai apa yang dituduhkan. Kita jawab dengan bukti dengan fakta dan data yang benar, saksi-saksi yang berkualifikatif, dan mereka-mereka yang benar-benar menyaksikan serta melaksanakan itu.